Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pradana Sidik Nur Cahyo, perwakilan dari Pondok Pesantren Fatuminullah, akan membacakan Babus Shaumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fit dharain. Amin. Wa innama yajibu shaumu ramadana ala kulli mukallafin ay balighin ngakilin mutikin lahu ay li shaumi hisan wa syar'an. Fala yajibu ala sobiyin wa majnunin wala alaman la yutikuhu likibarin aw maradin la yurjaburuhu wa yalzamu muddun likulli yaumin wala ala haidin wa nufasa'a li'annahuma la tutiqani syar'an wa farduhu ay asaumu niyatun bil qalbi wala yushtaratu at-talaffudu biha bal yundabu wala yujzi'u anha at-tasahhuru wa in qasada bihi at-taqwiyya 'ala shaumi walam tina'u min tanawuli muftirin khofal fajri malam yahtur bibalihi as-saumu bisifatil lati yajibut ta'arrudu laha fin niyati likulli yaumin falau nawa awwala lailati ramadana sauma jamingihi lam yakfi li ghairil yaumil awwali qala saykhuna lakin yambaghi dzalika liyahsula lahu saumul yaumil ladzi nasiya an-niyata fihi nginda malikin kama tusannu lahu awwalal yaumi alladzi nasiyaha fihi liyahsula lahu saumuhu nginda Abi Hanifata wa wadihun anna mahallahu in qalada wa illa kana mutalabbisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi wa syurita li fardihi ay asaumi walau nadran au kafaratan au sauma istiqain amara bihi al imamu tabyitun ay iqamun niyati lailan ay fima baina ghurubi syamsi wa tulungil fajri walau fi saumil mumayyizi qala sayhuna walau syakka hal waqangat niyatuhu qabla al fajri au ba'dahu lam tasiha li annal asla adamu kungiha lailan al aslu fi kulli hadisin takdirhu bi aqrabi zamanin bi khilafima law nawa thumma syakka hal tolangal fajru aula li annal asla adamu tulungihi li aslil mazkuri aidan. Intaha. Di dalam lafadz fala yajibu sobiyin, ketika anak kecil itu berpuasa maka puasanya itu sah dan tidak wajib berpuasa. Dan di lafadz fayal jamu mudun likulli yaumin terdapat nas Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alal ladzina yutinahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 184. Perlu diketahui, satu mud adalah 679,79 gram atau bisa digenapkan dengan 7 on. Wa fardu puasa. Yang pertama, niat. Di dalam niat ini mempunyai 4 poin. Yang pertama, melafadzkan niat tidak menjadi syarat akan tetapi disunahkan agar lisan dapat membantu hati saat melafadzkan niat. Menurut Imam Syed Abu Bakar Muhammad Asy'atu At-Tamyati dari kitab Minhajul Talibin. Poin yang kedua, makan sahur belum cukup dianggap sebagai niat, meskipun dimaksudkan guna menghimpun kekuatan saat berpuasa. Poin yang ketiga, niat puasa dilakukan setiap hari, karena ibadah puasa termasuk ibadah yang muskilah, karena terdapat hadis qudsi yang menjelaskan wa kullu hasanatin bingasri amsaliha ila sab'ati mi'ati di'fin illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Poin yang keempat, apabila seseorang niat puasa untuk seluruh bulan Ramadan maka tidak mencukupi selain hari yang pertama. Tetapi menurut Imam Malik hal tersebut sebaiknya dilakukan agar di mana ia lupa niat di malamnya. Dan menurut Imam Abu Hanifah disunahkan niat di pagi hari bagi orang yang lupa niat di malamnya. Dan perlu diketahui, ketika seseorang melakukan hal tersebut dan tidak bertaklid kepada Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik, maka ia melakukan ibadah yang rusak menurut keyakinannya sendiri, dan itu hukumnya adalah haram menurut Imam Syed Abu Bakar Muhammad Asy'atu At-Tamyati dari kitab Minhajul Talibin.
Di dalam niat ini terdapat kaidah fikih yang berbunyi al-umuru bimaqasitiha, dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan di dalam niat di sini, niat adalah ungkapan yang digunakan untuk membedakan antara satu tujuan dengan tujuan lain. Menurut Imam Al-Ghazali, niat di dalam ibadah adalah perkara yang mudah. Niat menjadi sulit setidaknya karena dua faktor. Yang pertama, karena dia tidak mengetahui hakikat niat. Yang kedua, karena waswas. Secara garis besar, niat terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dan adat. Seperti halnya di bab ini, orang berpuasa. Bisa jadi ia tidak memiliki minuman, tidak memiliki makanan, tidak selera, sedang diet, sedang sakit, ataupun punya tujuan ibadah yang semua sama dalam aktivitas yang tidak bisa dibedakan. Maka yang membedakan adalah niatnya. Yang kedua, untuk membedakan tingkatan ibadah antara wajib dan sunnah, sebagaimana puasa yang bentuknya wajib dan sunnah. Semuanya itu sama, maka yang membedakan adalah niatnya. Karena fungsi niat untuk membedakan antara ibadah dan adat, serta membedakan tingkatan ibadah antara wajib dan sunnah, maka ada konsekuensinya, yaitu niat tidak disyaratkan pada ibadah yang tidak menyerupai adat, seperti halnya iman kepada Allah, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Dan sesuatu yang berkaitan dengan meninggalkan, seperti halnya meninggalkan zina, minum khamr, ataupun sebagainya. Inilah menurut Syekh Abdillah bin Sa'id Muhammad Ngibadi dari kitab Idahul Qawaidil Fiqhiyah. Fardu puasa yang kedua adalah tabyidun. Maksud dari tabyidun adalah meletakkan niat pada malam hari antara matahari terbenam hingga fajar terbit. Ini adalah pendapat yang mutamat, sedangkan pendapat yang lain ini belum cukup, akan tetapi harus berniat pada separuh malam yang akhir, karena hal ini lebih dekat dinamakan dengan ibadah, menurut Imam Syahid Abu Bakar Asy'ato Ad-Dimyati. Dalam permasalahan yang saya bacakan, ada permasalahan yaitu kalau seseorang merasa ragu apakah niatnya terletak pada sesudah fajar atau sebelumnya, maka hal tersebut tidak sah, karena hukum asalnya tidak terjadinya niat di malam hari, sebab hukum asal semua hal adalah diperkirakan pada masa terdekat. Lain hanya apabila seseorang niat lalu ragu apakah fajar terbit ataupun belum, maka hukum asalnya adalah fajar belum terbit. Karena ada kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Dan di dalam hadis dikatakan man lam yubayyit asyama qoblal fajri falasiyama lahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.